Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Berjumpa lagi kita hari ini untuk materi kita tentang pengendali elektronik. Melanjutkan materi yang kemarin. Absen dulu ya. Bagus Aji. Gimana Pahit? Ya. Yusuf Ramadan. Yuli Susi. Hadir. Kalau kemarin hanya sebagai istilahnya pengenalan, sekarang sudah kita mulai arahkan tentang fungsi alat itu sendiri dan untuk apa. Penjagaan kompetensi. Yang pertama di KD yang untuk pengetahuan bisa menerapkan PLC sebagai alat pengontrol atau controller. Harapannya nanti di kompetensi dasar untuk keterampilannya kalian bisa membuat rangkaian PLC sebagai alat pengontrol sebuah sistem. Untuk indikasinya, kalian nanti diharapkan sudah bisa menentukan komponen dasar, input, dan output dari PLC. Di tingkat selanjutnya, di keterampilan, ya, kalian nanti saya harapkan juga bisa membuat desain rangkaian. Yang sederhana dulu ya, karena kita masih belajar, yaitu yang terkendali secara langsung atau direct online. Karena materi ini adalah pendekatannya adalah masalah ya. Ini dari gambar ini coba kalian renungkan. Ini yang panel konvensional, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Saat kita harus menggunakan sebuah alat, kalian harus memasang alatnya secara tersendiri. Jadi istilahnya terpisah-pisah gitu ya. Karena terpisah-pisah, akhirnya nanti jadinya cukup banyak, ya. Memakan tempat, memakan biaya juga tentunya, kemudian lebih rumit karena rangkaiannya lebih banyak, ya. Kemudian di sini perawatannya jadi sulit, ya, karena rangkaiannya sangat kompleks. Terus kemudian jika ini nanti dalam perkembangannya kita bisa menggunakan sebuah alat yang lebih ringkas, yang di dalamnya itu sudah mencakup ya semua alat-alat diskret tadi. Jadi sudah integrate, sudah penyatuan beberapa komponen menjadi satu yang kita kenal dengan programmable logic control. Ini bisa dilihat di dalam gambar yang sebelah kanan. Ini menjadi lebih ringkas, lebih sedikit pengkajian. Keunggulan lain, kita bisa dengan mudah untuk merubah kerja dari alat tersebut tanpa harus merubah rangkaiannya. Selanjutnya, sebagai gambaran yang lebih jelas, ini kamu perhatikan ya. Dulu itu alat yang digunakan sebagai kontrol di industri, diskret semacam ini, ada relay, ada kontak ini untuk timer, kemudian ada counter, ada pengatur suhu. Ini diskret semua. Nah, dalam perkembangannya, komponen-komponen diskret ini kita tambahkan dengan perangkat elektronik, computerized, ada memori data, dan ada memori program, dikontrol dengan CPU. Ini akan jadilah muncul alat yang namanya PLC. Selamat Putri. Mbak Pendana, selamat siang. Semangat ya. Ini nantinya yang harus kalian lebih dalam untuk kuasai, yaitu yang tadinya kita belajar
peralatan yang konvensional nanti kita kembangkan menjadi alat yang lebih modern semacam ini. Yaitu yang tadinya banyak perangkatnya sekarang menjadi lebih ringkas, dan ini lebih fleksibel karena nanti kita tidak perlu banyak merubah rangkaian, tapi cukup merubah programnya sudah bisa mengubah kerja dari alat itu sendiri. Untuk bagian input yang di pinggir ini korelasinya dengan yang skrup di sebelah luar atau di bawah. Untuk yang di bagian output juga sama, penulisan penomoran atau pengalamatan juga sama, ada dua sub ya, yang ditulis di tengah dan ditulis di pinggir. Nanti yang ditulis di pinggir ini adalah skrup yang di bawah, yang ditulis di tengah ada skrup yang di sebelah atas. Terus teknik penyambungannya seperti ini. Kebetulan yang saya gunakan sebagai contoh ini adalah untuk PLC Omron seri CPM yang ada di dalam PLC. Kita ubah dari yang tadinya ini berupa kontak-kontak secara manual atau secara fisik, kita rubah ke dalam bentuk software. Misalkan kita ambilkan coil ini. Oke, kita apakah ini shortcutnya? Ternyata coil adalah huruf O di keyboard. Kita tekan O. Kemudian kita outputnya apa? Alamatnya berapa? Ini baru hubung, belum terisikan programnya ke dalam PLC. Belum sukses, oke. Kita harus membuat PLC itu run dulu. Saya coba dari sini, ini kita klik, kemudian klik kanan, kita berikan, kita jadikan dia set. Nah, coba perhatikan, ini saya matikan dulu ya, ini setnya saya off-kan. Ya, setelah ini, kalian saya bagi kelompok untuk diskusi ya, kelompoknya berdua saja. Tapi Datul dengan Bagus Aji, Pak Budi dengan Bima, terus Nur Lutfi dengan Yusuf Ramadan. LKPD sudah saya sampaikan kepada kalian ya. Coba sambil nanti menyaksikan video yang saya tampilkan sebagai tambahan referensi samping share video, sambil tolong dikerjakan LKPD-nya. Oke, silakan dikerjakan sambil melihat video yang saya tampilkan. Ya, nanti yang soal nomor 1 bisa dijawab kelompoknya Yuli. Terus soal nomor 2 bisa kelompoknya Bagus ya. Bagus. Soal nomor 3 kelompoknya Bima. Yang nomor 4 nanti praktek ya. Kamu coba mendownload PLC-nya ke programnya ke PLC maksud saya, nanti dikerjakan di sini. Coba kita saksikan yang video kedua ini. Ini saya kirim ke kalian untuk alamat videonya tadi. Ya, bagi lewat chat. Menunggu Yuli untuk merepresentasikan hasil pekerjaannya. Yang ini alamat inputnya, Pak. Alamatnya ini 0000. Yang ini alamat outputnya
1000. Udah ya, Pak. Sudah itu? Ya, saya simpan jawabannya dulu. Oke, bagus. Aji menjawab nomor 2. Jawab 24 soal yang tertuju cara nomor 3. Kontrol PLC menggunakan 3 input dan 2 output. Menggunakan PLC tipe CP1E dan alamat input 0001 on 1 0002 on 2 0001 on 2 dan 0002 off. Alamat output 1000 dan 101 sebagai menggunakan 22 Sudah. Nomor 4-nya, sini. Lalu disesuaikan dengan tipe PLC-nya. Di sini saya menggunakan PLC CP1E. Ditambahkan kontak NO dengan alamat 0001. Klik kanan, set on. Terima kasih. Review sedikit ya. Tadi jawaban dari Zuli yang nomor 1 sudah cukup bagus. Ini cuman di alamat output lupa nulis ya. Lupa tidak ditulis ya. Ini cuma dikasih titik saja. Misalkan dan tadi dia pakainya entah PLC yang dipakai saat itu apakah CPM atau CPL. Kalau CPM berarti 10 diikuti bitnya. Kalau CPL 100 diikuti bitnya. Karena ini 10.00, 10.01 dan 10.02. Tapi tadi di paparannya sudah menyebutkan ini alamatnya berapa cukup bagus. Cuman lupa ditulis di sini. Apa ya? Ini sebenarnya sudah cukup bagus. Cuman tolong nanti latihan menggambar yang lebih baik. Yang soal nomor 3, ini sebenarnya nyambung dengan jawabannya Denny. Bima merancang untuk pengkabelan, kemudian Denny untuk software-nya atau ladder diagramnya. Jadi sudah dijelaskan cukup bagus, cuma jangan kembali lagi ya, tolong gambarnya yang lengkap, yang baik. Ini yang nomor 4 tadi, Denny ya. Kebetulan saya lupa untuk mengcopy tadi jawabannya. Ya sudah bisa untuk membuat ladder. Saya menekankan yang penting bisa dulu saja membuat ladder, mendownload dan bisa memberi alamat pada PLC-nya. Itu dulu saja karena kalian masih tahap awal. Oke, ini sudah cukup bagus semua jawabannya. Ini karena waktunya nggak cukup, nanti tolong soal-soal di modul ya, kalian jawab ya. Nanti dikirim ke saya di WA. Kan itu pilihan ganda sih. Kamu di selembar kertas saja ditulis gitu kan, kemudian difoto, kemudian dikirim ke WA kayak tadi lewat WA group mengeser jawaban-jawaban ini ya. Kemajuan teknologi yang harus mau nggak mau harus kamu pelajari ya. Kita nggak boleh ketinggalan. Ini komponennya, rangkaian-rangkaiannya sangat dibutuhkan di dalam industri, yang mana nanti kalian diharapkan kan lulus juga harus siap terjun ke industri, yang mana hal-hal semacam ini akan banyak kalian temukan nantinya. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya, semoga tidak ada halangan yang berarti, kita
melangkah lagi untuk mempelajari program PLC-nya yang tadinya menggunakan kontak pengunci atau self working, nanti kita kembangkan menggunakan teknik set dan reset. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa memberi motivasi belajar buat kalian ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dikerjakan apa yang saya tugaskan tadi, segera dikirim untuk melengkapi tugas di buku catatan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.